Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Asriya Khadijah, NPM 2011-4014 dari Program Studi Pendidikan Olahraga tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam psikologi tidak hanya mencangkup masalah fisik atau jasmani saja, tetapi juga menyangkut masalah perilaku dan lain sebagainya. Yaitu ada 10 faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam psikologi. Yang pertama ada faktor perkembangan internal. Yang dimaksud dengan faktor perkembangan internal adalah sebagian sesuatu yang ada dalam diri sendiri yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Termasuk ke dalam faktor perkembangan internal tersebut adalah perkembangan jasmani, faktor perkembangan psikologis, dan faktor perkembangan kematangan fisik dan psikis. Yang kedua ada faktor perkembangan eksternal. Faktor perkembangan eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan yang termasuk faktor perkembangan eksternal antara lain faktor perkembangan sosial, faktor perkembangan budaya, ataupun faktor perkembangan lingkungan fisik dan faktor perkembangan lingkungan non-fisik. Yang ketiga ada faktor perkembangan pembawaan. Pada waktu seorang lahir membawa berbagai kemungkinan potensi yang ada pada dirinya. Secara umum, kemungkinan potensi yang ada pada diri seseorang yang baru lahir adalah kecerdasan, bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, sifat kepribadian, dan dorongan-dorongan. Yang keempat ada masa kandungan pada bayi. Selama perkembangan seseorang itu tidak statis, melainkan dinamis. Dan pengalaman belajar yang disajikan kepada mereka harus sesuai dengan sifat-sifat khas yang sesuai perkembangan itu. Pengalaman di masa kecil seseorang. Masa seseorang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa seseorang awal dimulai ketika seseorang berusia 2-6 tahun. Pada masa ini, awal perkembangan fisik seseorang akan terlihat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada masa bayi. Yang keenam ada lingkungan sekitar. Kehidupan manusia, khususnya seseorang, dibutuhkan banyak berinteraksi dengan seseorang lainnya. Lingkungan fisik banyak mempengaruhi perkembangan seseorang. Faktor perkembangan lingkungan seperti halnya alam sekitar disebut sebagai faktor perkembangan eksogen. Pada seseorang usia ini, seorang sudah siap memasuki dunia, yakni dunia komunikasi. Yang ketujuh, orang tua, budaya, dan agama. Orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemauan seseorang. Melalui berbagai komunikasi serta interaksi dengan orang tua akan terbentuk sikap kebiasaan dan kepribadian seseorang. Selain itu, ada pula faktor perkembangan lingkungan secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan seseorang, seperti halnya dengan kebudayaan. Kebudayaan secara tidak langsung ikut mewarnai situasi, kondisi, ataupun corak interaksi di mana seseorang itu berada. Selain faktor perkembangan di atas, faktor perkembangan agama juga sangat berpengaruh. Yang ke-8 ada kecakapan, harga diri, persepsi, dan keinginan. Yang ke-10 ada faktor perkembangan turunan atau warisan. Yang pertama ada bentuk tubuh dan warna kulit. Yang kedua ada sifat. Yang ketiga ada inteligensi. Yang keempat ada bakat. Yang kelima ada penyakit. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.